sebiru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya anak-anak hebat kelas 11 IPSB gitu ya. Semuanya bisa di-on-kan kameranya ya, atau yang lainnya boleh. Kita semangat dulu yuk, bakar semangat kita. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa ya, Nak. Terima kasih yang tidak hadir hari ini, Nak. Oke, Bapak baru dapat informasi ada beberapa siswa yang memang izin ya tadi karena untuk pertemuan kali ini langsung di-handle sama guru piket ya. Biasanya langsung lapor nanti dari wali kelas seperti begitu ya. Pertemuan ini kita akan membahas yang mengenai meneladani nilai-nilai kepahlawanan para tokoh perlawanan ya yang sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari gitu, sudah mengetahui bagaimana latar belakangnya, kenapa bisa muncul perlawanan ya, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja ya. Adapun karakter yang dikembangkan ya, pada pertemuan kali ini adalah yang pertama kejujuran. Oke. Karena nanti ada tugas berkaitan tentang kejujuran. Kemudian mandiri. Oke, ya ini mandiri apalagi siswa SMA Angkasa harus benar-benar mandiri ya, harus bisa betul-betul mandiri. Kemudian yang ketiga adalah cinta tanah air. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi ini ya, yang pertama adalah melalui kegiatan literasi dan penayangan video, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai kepahlawanan ya para pahlawan terhadap penjajahan bangsa Eropa dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan ya pada para pahlawan yang dihubungkan dengan tantangan pada masa kini ya. Kita kaitkan, kita coba ya karena kita akan lebih kontekstual gitu ya dengan kondisi dan realita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi ya peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi ya tentang nilai-nilai kepahlawanan. Kemudian yang keempat adalah setelah mengolah informasi gitu ya, setelah nanti diskusi dan lain sebagainya, Ananda diharapkan mampu membuat karya dalam bentuk daily activity siswa berprestasi. Nah, di sini Pak Adi ingin mengaitkan nilai-nilai ya kepahlawanan dengan konteks yang sekarang ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran ya atau sebelum lebih ke penayangan video, dipersilahkan ya karena sudah bahan ajarnya sudah diberikan ya. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu ya modulnya yang sudah Bapak siapkan ya terkait nilai-nilai ya atau nilai-nilai kepahlawanan. Ya, baik. Silakan Bapak berikan waktu 2 menit ya, 2 menit. Silakan. Oke, waktu habis ya. Oke, silakan Ananda perhatikan, amati gitu ya. Kemudian nanti ada hal apa sih ya hal unik dari seorang Kapiten Patimura Terhadap penduduk dan tidak jarang menggunakan kekerasan. Masyarakat Saparua sepakat untuk memilih Patimura sebagai pimpinan untuk melawan Belanda. Namun, Kapiten Patimura selalu menolak. Dan akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Patimura dihukum gantung di dalam benteng Victoria, Ambon. Atas kegigihan memperjuangkan kemerdekaan, Kapiten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Ya, tadi Ananda sudah menyimak ya terkait Patimura. Setelah Ananda menyimak ataupun mengamati video tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ada pesan apa sih? Ada nilai apa yang bisa diambil dari seorang Kapiten Patimura? Oke, menurut Haikal tadi apa, Haikal? Tidak berkhianat pada negara sendiri, Pak. Tidak berkhianat kepada negara sendiri. Oke, Ananda menyampaikan itu atas dasar apa? Oh, mengapa demikian kira-kira? Tadi Kapiten Patimura diajak untuk bekerja sama dengan ini, Pak, dengan Belanda, tapi dia menolak, Pak. Jadi dia dihukum mati. Bapak sampaikan mungkin terkait materi ya, materinya. Yang pertama ini adalah nilai-nilai kejuangan atau kepahlawanan. Ini hanya selintas saja ya. Jadi yang namanya konsep kepahlawanan ini identik dengan sosok. Menurut Badrun dan Sulistiani ya, bahwa pahlawan itu bagi sebuah bangsa adalah spirit
yang harus menyala dan menyejarah. Oh, Nanda setelah menyimak ataupun gambar ini, infografis terkait koruptor, apa coba yang Anda pikirkan atau yang mungkin Haikal pikirkan coba? Siapa ini jadi tanda lunturnya nasionalisme karena mereka lebih mementingkan diri sendiri Pak daripada kepentingan rakyatnya. Ada yang mau menanggapi dulu? Silakan. Pak, saya boleh gak, Pak? Oh, boleh, silakan. Menurut saya mah, Pak. Ini dengan siapa? Oh, Khairu. Oh, boleh, silakan Khairu. Sangat boleh, jadi, silakan. Boleh. Menurut saya mah emang orang-orang yang korupsi itu memang benar-benar salah ya. Ya, oke. Tapi tidak pure semua. Gini loh, maling itu akan melakukan maling bila ada kesempatannya, Pak. Oh, ada Kalau kesempatan. misalnya nggak ada kesempatan, dia nggak akan maling gitu. Sekarang hukum di Indonesia sangat-sangat ringan gitu. Nggak ada yang sampai hukum mati kah atau apa gitu. Jadi kan nggak ada efek jera gitu buat yang korupsi itu. Nggak ada takutnya gitu, nggak ada apanya gitu. Apakah kita akan diam saja? Ada nggak yang langkah mungkin yang terukur menurut Khairu untuk ada sikap nggak kira-kira? Sebagai orang biasa gitu. Oh iya, sebagai orang biasa dan pelajar, khususnya sebagai siswa gitu. Nah, menurut saya mah korupsi itu teh ditanggulanginya teh malah sama diri sendiri, Pak, dengan kesadaran diri sendiri gitu. Oke, adalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak share ya tadi. Oke, di awal ya tadi. Ini silakan kelompok 1 ya bisa mendiskusikan dan menganalisis mengapa para pemimpin dan wakil rakyat banyak yang tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Kan ya untuk kelompok yang sebelumnya yaitu terdiri dari 4 kelompok. Silakan Ananda bisa masuk ke room atau ke kelompoknya masing-masing melalui breakout yang sudah disediakan. Oke, baik ya. Oke, nanti Bapak akan cek satu persatu ya ke room Zoom-nya. Oke, kita lanjutkan ke grup 2. Presentasi ya, atau menyajikan hasil diskusi. Bapak berikan hanya waktu 2 menit saja dari tiap kelompok ya, kita persempit karena tadi waktu diskusinya. Alasan para pemimpin dan wakil rakyat tergiur korupsi pertama dikarenakan mereka tidak puas, kurang akan rasa bersyukur atas apa yang telah mereka terima dan mereka miliki. Yang kedua, memiliki sifat serakah dan gaya hidup yang konsumtif. Pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran yang dibutuhkan sehingga mereka tergoda untuk melakukan korupsi. Seharusnya sebagai pemimpin harus bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan memegang janji apa yang dikatakannya pada saat kampanye. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang yang pertama, generasi milenial hidup dalam lingkungan sosial dan budaya digital yang terkoneksi secara global dan menjadi sumber informasi dalam memandang dunia yang berubah dan tantangan yang dihadapi generasi milenial telah membentuk persepsi milenial tentang kepahlawanan sehingga figur pahlawan masa lalu belum tentu cocok untuk tantangan generasi milenial saat ini karena dianggap kurang relevan dengan zamannya. Padahal pahlawan bagi generasi milenial juga dipersepsikan sebagai sebuah aktivitas yang memberi inspirasi dan pengaruh positif bagi masyarakatnya. Persoalannya sekarang bagaimana menciptakan generasi milenial yang cakap menghadapi tantangan zaman, tapi juga tetap dan tidak melupakan nilai-nilai kepahlawanan. Saya Dini, perwakilan dari kelompok 3, mau menjelaskan sikap dan peran pelajar dalam pemberantasan korupsi. Kita sebagai pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dan dari pemimpin masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi change agent, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitas perbaikan dan pengembangan. Pemuda harus tetap optimis dan tidak berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk dalam sektor politik. Pemuda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia itu. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran. Saya perwakilan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, yaitu jawabannya setuju. Di usia
Dan pada masa-masa inilah, para remaja memiliki pemikiran yang fresh, semangat tinggi dalam melakukan sesuatu sehingga masih dapat dibentuk karakter dan kepribadiannya dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan kejujuran. Hal yang harus dilakukan, yang pertama, mencegah korupsi untuk generasi muda adalah dengan cara kompetisi bertema pencegahan dan pemberantasan korupsi lewat lomba komik, karikatur, film pendek, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan anti korupsi melakukan pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan agar generasi muda tidak hanya berhenti pada kompetisi saja, tetapi sampai pada tahap memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Melakukan tindakan korupsi, ya, jika melihat janji kampanye mereka mengemis perhatian. Tadi jawabannya adalah karena memang tidak adanya ataupun kesadaran gitu ya, kesadaran terkait pemimpin itu ya, kemudian mereka dengan mudahnya tergiur gitu ya, padahal mereka tuh sangat memberikan janji-janji yang manis dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Selainnya di kelompok 2 tadi juga berkaitan dengan nilai kepahlawanan, itu sudah sangat luar biasa ya Naya. Nilai-nilai kepahlawanan itu memang masih ada dan spiritnya masih relevan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga juga berkaitan dengan sikap dan peran pelajar memberantas korupsi. Tadi keren sekali ya ketika Najwa tadi bisa memberikan suatu pemikirannya bahwa memang gitu ya peran pelajar itu sangat bisa gitu ya untuk memberantas korupsi dan ada langkah-langkahnya. Dan tadi yang diberikan oleh Rifka nutup ya, itu berkaitan dengan setujukah atau tidak menjadi agen anti korupsi. Sangat setuju, Pak. Oke, itu semuanya hal-hal yang positif. Nah, sekarang Bapak akan tanya nih pada tiap kelompoknya. Apakah kita ketika Ananda menyebutkan tadi sudah memiliki tiap pemimpin itu harus mempunyai bersyukur, kemudian juga tadi ada yang dikaitkan dengan agama, religius, kemudian cinta tanah air. Coba Bapak mau tanya nih dari kelompok 1, apakah dari kelompok 1 sudah melaksanakan terkait tadi hal-hal yang tadi? Halo, atau mungkin silakan dari Hairu. Belum sih, Pak. Belum. Oke, bagaimana cara menumbuhkannya kira-kira kalau menurut Hairu? Ya itu mah menurut saya semakin tambahnya waktu gitu, semakin saya melihat perkembangan zaman, semakin saya melihat hancurnya dalam tanda kutip hancurnya negeri ini gitu. Oke. Saya pasti akan semakin belajar, Pak, bagaimana caranya supaya tidak korupsi, bagaimana caranya menumbuhkan nilai nasionalisme, supaya menghargai para pahlawan gitu. Semakin hari semakin pasti akan terasah gitu nilai-nilai tersebut. Semoga Pak. Oke, semoga ya. Memang betul ya Nak ya, untuk mewujudkan ataupun untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun mungkin mengilhami ya, mengambil ibroh ya atau manfaat dari nilai-nilai kepahlawanan memang tidak mudah gitu ya. Di sana ada nilai kejujuran, ada cinta tanah air gitu ya. Kemudian tadi harus ada kesadaran dan lain sebagainya. Ini penting wajib kita harus kita pahami terlebih dahulu, dan baiknya ya alangkah lebih baiknya kita benar-benar harus bisa mengimplementasikan, bisa mengaktualisasikan. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk untuk refleksinya. Mari kita coba lanjut lagi ya. Mohon ya, ini di era digital, ya, tadi betul dengan apa yang disampaikan oleh Hairu, bahwa memang era digital ini sangat cepat, membuat tangan, kaki, bahkan otak kita selalu terkoneksi ya dengan dunia yang luas atau dunia maya, ibaratnya kayak gitu. Mungkin pada di satu titik kita akan lupa dengan akan jati diri bangsa kita gitu ya. Tugasnya adalah membuat daily activity siswa berprestasi. Tujuannya adalah apa? Silahkan Anda bisa melihat di sini sebagai contoh ya. Di sini ada contohnya, mulai intinya atau langkah-langkah pembuatannya, pahami terlebih dahulu ya tentang daily activity itu apa sih gitu ya. Silakan Anda bisa cari referensi dari yang lain. Kemudian susun daily activity sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Sebetulnya daily activity itu adalah jadwal gitu ya. Jadwal Ananda mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tugas ini adalah supaya Ananda bisa lebih berkomitmen ya, kemudian disiplin, menghargai waktu. Kuisnya kita lanjut ya di setelah ini. Oke, mari kita tutup ya atau KBM hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, dipersilakan kepada Ananda Hebat ya, boleh untuk live ya, untuk live Zoom.